Ekitike bawa Liverpool atasi Southampton. Polisi gacor, AC Milan singkirkan Lecce. Real Madrid 6 kemenangan dari 6 laga. Gavi absen hingga akhir tahun 2025. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al-Wehda versus Al-Ittihad di babak 32 besar Piala Raja berlangsung di Stadion King Abdul Aziz. Di menit ke-9, Al-Ittihad berhasil memimpin lebih dulu lewat eksekusi penalti Saleh Al-Sehri yang tak mampu dibendung kiper. Di babak kedua, Al-Wehda berusaha bangkit, namun peluang mereka belum cukup tajam. Al-Ittihad tampil lebih disiplin menjaga keunggulan. Al-Ittihad menang tipis 0-1 dan melangkah ke babak 16 besar, membuka jalan untuk mempertahankan gelarnya di Piala Raja. Laga Jeddah Klub versus Al-Nassr berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Baru menit ke-7, Al-Nassr unggul setelah Faisal Abu Bakar mencetak gol bunuh diri. Di babak kedua, Al-Nassr menambah keunggulan pada menit ke-61. Wesley melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Hanya 9 menit berselang, giliran Joao Felix yang mencatatkan namanya di papan skor. Menjelang laga usai, tepatnya di menit ke-88, Mohamed Simakan menutup pesta gol Al-Nassr. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-4 untuk Al-Nassr dan melangkah ke babak 16 besar. Laga Wolverhampton versus Everton di babak ketiga Carabao Cup berlangsung di Molineux Stadium. Di menit ke-32, Wolverhampton unggul lebih dulu lewat gol Munesti setelah sebuah kerjasama tim rapi. Di menit ke-90, Wolves memastikan kemenangan. Aroko Dare sukses menjebol gawang Everton dan membawa timnya unggul 2-0. Laga pun berakhir dengan skor 2-0 untuk Wolverhampton yang berhak melaju ke babak berikutnya Carabao Cup. Laga Lincoln City versus Chelsea di babak ketiga Carabao Cup berlangsung di Liner Stadium. Lincoln akhirnya benar-benar mencetak gol di menit ke-42 melalui Rob Street. Chelsea langsung menyamakan kedudukan di awal babak kedua, tepatnya menit ke-48. Tyrick George melepaskan tembakan keras. Hanya berselang 2 menit, The Blues berbalik unggul. Facundo Bounanote menyontek bola kiriman George pada menit ke-50. Berkat hasil ini, Chelsea melaju ke babak keempat Carabao Cup. Laga Liverpool versus Southampton di babak ketiga Carabao Cup berlangsung di Anfield. Menit ke-34, Liverpool unggul lebih dulu lewat gol Isak memanfaatkan umpan Chiesa. Di babak kedua, Southampton akhirnya menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-76 melalui Sia Charles. Liverpool kembali unggul 2-1 pada menit ke-85. Hugo Ekitike sukses menyetek bola kiriman Chiesa. Sayang, Ekitike langsung diusir wasit setelah buka jersey saat selebrasi. Laga pun berakhir 2-1 untuk Liverpool. The Reds melaju ke babak berikutnya. Laga AC Milan versus Lecce di babak kedua Coppa Italia berlangsung di Giuseppe Meazza pada menit ke-20. Milan memimpin 1-0 via gol Santiago Gimenez dari jarak dekat. Rossoneri baru bisa menggandakan skor di menit ke-51. Umpan silang Alexis Saelemaekers diselesaikan dengan baik oleh Nkunku. Christian Pulisic kemudian menutup pesta gol Milan di menit ke-64. Ia menyambar umpan silang Youssouf Fofana untuk membuat skor menjadi 3-0. Sampai peluit panjang, tak ada tambahan gol. Milan pun melaju ke babak 16 besar dan akan bertemu Lazio. Christian Pulisic tampil tajam bersama AC Milan awal musim ini. Winger asal Amerika Serikat itu sudah mencetak 5 gol dari 6 laga dengan rata-rata 1 gol setiap 57 menit. Catatan ini membuatnya jadi salah satu pemain paling produktif di Serie A saat ini. Menurut data yang dibagikan akun resmi AC Milan, sejak bergabung, Pulisic juga telah menorehkan total 35 gol dan 20 assist di semua ajang. Start impresif ini menegaskan betapa pentingnya perannya di skuad Rossoneri musim ini. Laga Athletic Club versus Girona di lanjutan La Liga berlangsung di San Mamés. Azzedine Ounahi melepaskan tembakan first time. Ernesto Valverde melakukan 4 pergantian sekaligus. 3 menit setelah restart, Michael Jauregui-Sart melepaskan roket jarak jauh ke pojok atas gawang. Skor menjadi 1-1. Berkat hasil ini, Athletic Club mengoleksi 10 poin dan duduk di posisi kelima klasemen, sementara Girona tertahan di peringkat ke-20 dengan 2 poin. Laga Sevilla versus Villarreal di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan berjalan seru. Di menit ke-17, tim tamu unggul lebih dulu lewat suntikan Tenny Oluwaseyi. Masuk babak kedua, Sevilla menyamakan kedudukan di menit ke-50. Bola liar di kotak penalti langsung disambar Djibril Sow. Gol penentu datang di menit akhir. Mikau Tadze mengirim umpan ke Monor Solomon yang menyelesaikannya dengan tenang.
Berkat hasil ini, Villarreal mengoleksi 13 poin dan duduk di posisi ketiga klasemen, sementara Sevilla tertahan di peringkat ke-10 dengan 7 poin. Laga Espanyol kontra Valencia di RCDI Stadium. Valencia yang membuka skor di menit ke-21. Umpan silang Luis Rioja disambar voli Arnaud dan Juma di tiang jauh. Memasuki babak kedua, Espanyol menyamakan kedudukan di menit ke-62. Leandro Cabrera menanduk sepak pojok Esposito. Hanya 4 menit berselang, Valencia kembali di depan. Hugo Duro sukses menaklukkan kiper, skor menjadi 2-1. Gol Espanyol hadir di menit ke-90+5. Skema bola mati sukses diselesaikan Javi Puado dengan sundulan, skor 2-2. Berkat hasil ini, Espanyol mengoleksi 11 poin dan duduk di posisi keempat klasemen, sementara Valencia tertahan di posisi ke-9 dengan 8 poin. Laga Levante versus Real Madrid di La Liga berlangsung di Ciutat de Valencia. Madrid berhasil membuka keunggulan di menit ke-28 lewat Vinicius Junior. Madrid menggandakan skor pada menit ke-38. Franco Mastantuono melepaskan tembakan keras tak bisa dibendung. Levante sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-54 lewat tandukan Eta Eyong setelah Ivan Romero membuang bola liar. Madrid balik unggul lewat penalti di menit ke-64. Eksekusi Kylian Mbappe sukses mengecoh Rian. 2 menit berselang, Mbappe mencetak gol kedua pribadi memanfaatkan umpan Arda Güler. Kemenangan ini membuat Madrid meraih 6 kemenangan dari 6 laga awal La Liga, unggul 5 poin dari Barcelona. Levante berada di posisi ke-16 dengan 4 poin. Real Madrid memulai La Liga 2025-2026 dengan catatan sempurna, meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan pertama, momen yang hanya terjadi 6 kali sepanjang sejarah klub, termasuk musim 1958-1959, 1961-1962, 1968-1969, 1987-1988, dan 2022-2023. Di bawah arahan Xabi Alonso, El Real mencetak 14 gol dan hanya kemasukan 3 gol, menunjukkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Momentum ini menegaskan dominasi Madrid di awal musim, membuka peluang mereka untuk terus menekan pesaing dan menjaga rekor tak terkalahkan. Kylian Mbappe menunjukkan performa luar biasa bersama Real Madrid di awal musim La Liga 2025-2026. Dari 7 pertandingan, penyerang asal Prancis ini sudah mencetak 9 gol dan 1 assist, termasuk 2 gol saat menghadapi Levante. Menariknya, dari total golnya, 5 dicetak lewat penalti, menegaskan statusnya sebagai Algujo handal tim. Performa impresif ini membuat Madrid kian kokoh di papan klasemen, dengan Mbappe menjadi motor serangan yang sulit dihentikan lawan. Kiper asal Belanda Tim Krul resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah hampir 2 dekade berkarir. Pemain berusia 37 tahun ini mengawali karirnya di Newcastle United pada usia 17 tahun dan mencatatkan 222 penampilan di Premier League bersama Newcastle dan Norwich City. Melalui unggahan di Instagram, Krul mengungkapkan rasa terima kasih kepada klub, pelatih, rekan setim, keluarga, dan para penggemar atas dukungan sepanjang karirnya. Ia menyatakan siap menyambut petualangan baru di luar lapangan. Nicolas Jackson bisa tetap bertahan di Bayern Munchen meski syarat 40 penampilan tak tercapai. Awalnya, klausul pembelian senilai 65 juta euro dari Chelsea hanya aktif jika striker Senegal itu mencapai jumlah laga di Bundesliga dan Liga Champions. Namun, menurut laporan Bild, Bayern sudah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun yang disepakati dengan pihak pemain. Artinya, klub tetap bisa menebus Jackson pada Mei mendatang tanpa menunggu syarat tersebut. Bayern bahkan disebut berencana membuka opsi negosiasi baru dengan Chelsea untuk menurunkan harga. Napoli resmi melarang warga Frankfurt membeli tiket untuk seluruh sektor stadion Diego Armando Maradona pada laga Liga Champions melawan Eintracht Frankfurt yang dijadwalkan 4 November. Keputusan ini diumumkan oleh Prefek Napoli, Michel Di Bari, berdasarkan rekomendasi polisi kota. Alasan utama, kekhawatiran akan bentrokan antar kelompok supporter. Latar belakang adalah insiden serius saat kedua klub bertemu di babak 16 besar musim 2022-2023, di mana kerusuhan terjadi baik di dalam stadion maupun area publik, disertai penangkapan massal. Napoli resmi mengamankan jasa winger Matteo Politano dengan perpanjangan kontrak hingga Juni 2028, menegaskan posisinya dalam rencana jangka panjang klub, sebagaimana diumumkan melalui situs resmi klub. Sejak bergabung dari Inter Milan pada 2020, Politano telah menjadi pemain kunci dengan kecepatan, kemampuan dribble, dan fleksibilitas di sayap, berkontribusi rutin dalam gol dan assist. Pemain 32 tahun ini telah tampil lebih dari 190 kali di semua kompetisi, mencetak 28 gol, membawa pengalaman dan kepemimpinan bagi tim.
Mantan Presiden Juventus Andrea Agnelli dijatuhi hukuman 20 bulan penjara atas kasus manipulasi laporan keuangan klub melalui kapitalisasi fiktif terkait transaksi pemain dengan Barcelona seperti pertukaran Pjanic Arthur dan Marques Mateus. Kasus ini mengikuti penyelidikan terhadap praktik keuangan Juventus. Agnelli yang mundur pada 2022 setelah 12 tahun memimpin tetap membantah melakukan kesalahan. Mantan wakil presiden dan legenda klub Pavel Nedved juga masih dalam penyelidikan terkait skandal ini. Frenkie de Jong dipastikan bertahan lebih lama di Barcelona. Gelandang asal Belanda itu menerima tawaran perpanjangan kontrak 3 tahun yang akan mengikatnya di Camp Nou hingga 2029. Kontrak lama de Jong sejatinya berakhir pada 2026. Namun seperti dilaporkan Mundo Deportivo, negosiasi bersama agen barunya Sebastian Ledure berjalan mulus. Presiden klub Joan Laporta juga menegaskan kepada RIC1 bahwa pihaknya optimis segera mengumumkan kabar resmi. Barca menilai de Jong sebagai pilar penting di lini tengah, apalagi ia kini juga dipercaya menjadi salah satu kapten tim. Gelandang muda Barcelona Pablo Paez Gavira atau Gavi dipastikan absen sekitar 5 bulan ke depan usai menjalani operasi meniskus medial seperti dikonfirmasi klub pada Selasa melalui situs resmi Barcelona. Operasi dilakukan setelah cedera serius yang dialami Gavi dalam sesi latihan awal bulan ini. Klub memperkirakan proses pemulihan memakan waktu 4-5 bulan, sehingga ia dipastikan tak akan bermain lagi di tahun 2025. Ia menjadi pukulan bagi Barcelona dan pelatih Hansi Flick yang sebelumnya mengandalkan Gavi sebagai pemain kunci musim ini. UEFA resmi membuka prosedur disipliner terhadap pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menyusul kartu merah yang diterimanya saat kalah 2-3 dari Liverpool di Anfield. Simeone diusir pada menit tambahan karena dianggap melakukan perilaku tidak sportif setelah bersih tegang dengan supporter di dekat area teknis. Atletico memperkirakan Simeone akan menjalani larangan 1 pertandingan dan kemungkinan denda. Sementara UEFA juga menelusuri laporan bahwa staf Simeone meludahi seorang penggemar. Liverpool turut didenda karena lemparan benda ke lapangan. Gelandang Girona Donny van de Beek mengalami cedera serius saat pertandingan La Liga melawan Athletic Bilbao. Pada menit ke-33, Van de Beek terjatuh dan menahan bagian belakang paha tanpa kontak fisik. Ia langsung digantikan oleh Christian Portugues. Belum ada keterangan resmi dari klub mengenai jenis cedera atau estimasi waktu pemulihan pemain asal Belanda ini. Kondisi ini menambah daftar panjang cedera yang dialami Girona musim ini, yang sebelumnya juga kehilangan Bernat Prados karena robekan ligamen. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan kabar melegakan terkait kondisi kaptennya Martin Odegaard setelah mengalami cedera bahu di menit ke-17 saat Arsenal menang 3-0 atas Nottingham Forest. Banyak pihak berspekulasi bahwa pemain asal Norwegia itu mungkin memerlukan operasi. Namun Arteta tegas menyanggah, tidak perlu operasi, dia benar-benar baik, dia sudah kembali berlatih dan ini hanya soal beberapa hari lagi, ujarnya dalam konferensi pers menjelang laga Carabao Cup melawan Port Vale. Arsenal dipastikan kehilangan Noni Madueke selama sekitar 2 bulan akibat cedera lutut yang dialaminya saat imbang 1-1 melawan Manchester City. Menurut laporan David Ornstein di The Athletic, pemain sayap berusia 23 tahun itu memulai pertandingan tetapi digantikan Bukayo Saka pada babak pertama. Cedera Madueke menambah daftar masalah lini depan Arsenal setelah Kai Havertz masih dalam pemulihan pasca operasi lutut pada akhir Agustus dan Gabriel Jesus mengalami robek ligamen anterior (ACL) di lutut kiri pada Januari. Liverpool dikabarkan siap menawarkan kontrak jangka panjang baru untuk Ryan Gravenberch. Menurut laporan Alex Krug, gelandang asal Belanda ini menjadi salah satu kunci kesuksesan Liverpool menjuarai Premier League musim lalu dan tampil menonjol di awal musim ini, termasuk gol spektakulernya saat mengalahkan Everton di Merseyside derby akhir pekan lalu. Masih berusia 23 tahun, Gravenberch masih punya kontrak yang berlaku hingga 2028. Liverpool menilai perpanjangan kontrak ini sebagai bukti pentingnya peran pemain muda tersebut dalam skuad. Aston Villa akhirnya mengonfirmasi bahwa Monchi menyudahi perannya President of Football Operation dan akan tetap terlibat sebagai penasihat di V-Sport. Kelompok pemilik klub, Roberto Olabe, dipilih sebagai penggantinya dengan efek segera. Olabe, mantan penjaga gawang sekaligus ex-direktur olahraga Real Sociedad, dikenal berpengalaman dalam manajemen klub dan struktur teknis. Klub menyebut keputusan ini sebagai bagian dari rekonstruksi strategis. Monchi berharap masa depan Villa tetap cerah dalam perannya sebagai penasehat. Aston Villa dilaporkan berencana mempertahankan Jadon Sancho lebih lama dari sekedar masa pinjamannya. Menurut National World, manajemen Villa sudah menimbang langkah permanen musim depan ketika kontrak sang winger di Manchester United berakhir.
Sancho bisa didapat secara gratis, membuatnya jadi opsi menarik bagi tim asuhan Unai Emery. Meski baru tampil total 82 menit di Villa, keyakinan klub pada potensi pemain 25 tahun itu tetap besar. Australia berpotensi kembali bertemu Lionel Messi dan timnas Argentina, kali ini dalam laga persahabatan yang direncanakan digelar di Kerala, India. Menurut laporan India Today, pertandingan ini kemungkinan berlangsung antara 12-18 November di kota Kochi dengan Australia sebagai calon lawan utama. Pejabat lokal menyebut tim pendukung Argentina sudah tiba untuk inspeksi stadion. Meski belum ada kesepakatan final, rencana ini mendapat dukungan dari Menteri Olahraga Kerala V, Abdurrahman, yang sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Federasi Argentina. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.